Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sama-sama ngomong, cek ademe. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, kita mengucap syukur bahwa walaupun memang suasana memang agak hot gini ya, tetapi di hadirat Tuhan kita tetap adem. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Saudara sekalian. Kita bersyukur karena Paskah tahun ini kita masih sehat. Yang masih sehat katakan amin. Paskah tahun ini masih bisa liburan. Amin ya. Kemarin kan habis libur panjang, habis libur lebaran, libur Paskah. Ya. Sehingga ya kita pantas untuk mengucap syukur ya. Mungkin orang lain di luar sana belum tentu bisa menikmati, bisa mengalami. Tapi kita kalau ada sebagaimana kita ada hari ini, ya patut kita bersyukur kepada Tuhan. Baik Bapak Saudara sekalian, mari kita akan buka Alkitab kita. Matius pasal yang ke-28. Matius 28 mulai ayat 1 kita akan baca bersama-sama. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sampai di situ saja dulu Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita sedang merayakan hari yang sangat bersejarah ya dalam hidup kekristenan. Kita sedang merayakan hari Paskah ya. Paskah artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Paskah artinya hari kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus ya. Memang kalau kita lihat secara terminologi Bapak Saudara sekalian, Paskah itu ada banyak hal ya, istilah-istilah yang dipakai. Paskah itu kalau perjanjian lama itu disebut dengan Pesah ya. Bagaimana peristiwa bangsa Israel itu mengalami diluputkan Tuhan dari maut ya. Bagaimana bangsa Israel itu mengalami peristiwa yang ya tadinya cukup menegangkan karena ada yang namanya tulah atau ada hukuman Tuhan yang sedang melanda bangsa Mesir gara-gara kekerasan hati Firaun, sehingga waktu itu sudah diputuskan bahwa semua anak-anak sulung ya dari anak manusia bahkan hewan itu akan dimusnahkan atau mengalami yang namanya maut. Tetapi puji Tuhan ada darah anak domba atau darah domba ya. Zaman perjanjian lama masih pakai darah domba asli ya. Jadi ada domba yang tidak bercacat disembelih, diambil darahnya, terus ditaruh di setiap ambang pintu rumah orang-orang Israel. Sehingga kemudian muncul kata Paskah itu dengan sebutan Pesak. Kenapa Pesak? Karena orang-orang yang ada tanda, rumah yang ada tanda darah, itu dilewati, sama-sama dilewati. Dilewati oleh maut. Diluputkan dari maut. Nah itu Paskah perjanjian lama. Kalau Paskah perjanjian baru, ya mungkin masih ada sama. Kalau zaman perjanjian lama Paskah itu
Yang dikorbankan adalah anak domba, betul? Domba asli. Kalau yang di perjanjian baru, yang dikorbankan adalah anak domba Allah, yaitu Yesus. Jadi kalau zaman perjanjian lama, domba. Kalau di perjanjian baru, manusia sempurna yang bernama Yesus. Dulu waktu perjanjian lama, darah itu ditaruh di mana? Di ambang pintu. Perjanjian baru, darah itu ditaruh di mana? Di kayu salib. Dilewatkan atau kematian yang tidak dialami oleh bangsa Israel waktu itu cuma sementara. Karena setelah mereka di padang gurun mati lagi. Ya. Mereka mati lagi. Karena itu cuma sementara. Dan simbol itu penggenapannya justru terjadi di zaman waktu Tuhan Yesus ada. Darah anak domba Allah itu dicurahkan di Golgota. Sehingga apa yang terjadi Bapak Saudara sekalian, dengan dicurahkan darah anak domba Allah, artinya maut tidak akan berkuasa lagi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya kita akan mengalami yang namanya kehidupan yang kekal. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Jadi kita merayakan Paskah ini luar biasa, Bapak Saudara sekalian. Ini suatu peristiwa atau suatu momentum. Ya, bagaimana Tuhan itu betul-betul membuktikan. Tuhan itu menggenapi janjinya sejak waktu kejatuhan manusia. Tuhan sudah berjanji bahwa akan ada yang namanya keselamatan, akan ada penebusan, akan ada pendamaian. Karena di dalam Paskah itu hal-hal yang menyertainya adalah pendamaian, penebusan, penyucian dan sebagainya. Jadi kemudian akhirnya keselamatan itu bisa tersedia. Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian kita akan sama-sama melihat betapa pentingnya kita merayakan Paskah supaya ada hal-hal yang betul-betul kita ingat. Mari kita baca dulu satu ayat firman Tuhan. Bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Ya, ini suatu peristiwa yang harus betul-betul terjadi. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50. Ayat 15 ayat pasal 15 ayat 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Yang percaya Yesus betul-betul bangkit, katakan amin. Lo tahu dari mana? Kok tahu Yesus bangkit? Ya, soalnya ada banyak orang bilang Yesus aja mati aja enggak kok masa bangkit. Ya. Kita tetap percaya bahwa Yesus bangkit. Bukan cuma Alkitab yang mencatat, bahkan banyak sejarah yang mencatat bahwa memang peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, itu kita imani bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Kenapa? Karena kalau tidak bangkit, Bapak Saudara sekalian, kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yesus itu harus bangkit. Karena kalau dia tidak bangkit, Alkitab katakan sia-sialah kepercayaanmu. Sia-sialah keyakinanmu. Bahkan kita masih dikuasai oleh dosa. Ya, sia-sia. Rasul Paulus menulis itu kepada jemaat di Korintus yang mulai meragukan kebangkitan. Memang ayat ini ditulis kepada jemaat yang ada di Korintus karena mulai ada begitu banyak berseliweran mungkin pengajaran-pengajaran yang menyesatkan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Jangankan bangkit, mati aja enggak. Nah, hari ini pun ternyata masih banyak pengajaran-pengajaran seperti itu. Yang akan menyesatkan, yang akan membuat kita itu ragu. Makanya tadi saya tanya, sampai hari ini, sampai detik ini yang tetap percaya Yesus bangkit, katakan amin. Ya, karena kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita, sia-sia kepercayaan kita. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Saudara sekalian, dia cuma hanya sebagai manusia biasa yang dipanggil rabi atau dipanggil guru oleh murid-muridnya. Kalau dia tidak bangkit, boleh dikatakan salib itu gagal, ya. Dia cuma stop sampai di salib. Karena kalau dia tidak bangkit, maut itu tidak dikalahkan. Yesus itu dikubur. Ya. Walaupun hari ini kubur Yesus masih ada, tapi kubur itu sudah tidak ada isinya. Karena Yesus sekarang sudah ada di mana? Di surga, artinya Yesus betul-betul bangkit. Ya.
Tetapi Yesus juga bukan bangkit untuk dirinya sendiri supaya dia kembali ke sorga. Tapi Yesus bangkit supaya kita juga mengalami kuasa kebangkitannya. Itu yang kita perlu syukuri Bapak Saudara. Jadi bukan cuma sekedar kita merayakan Paskah. Tetapi kita tuh betul-betul meyakini bahwa dia bangkit. Bukan untuk dirinya sendiri. Ya tetapi dia juga bangkit untuk mengalahkan maut. Artinya kalau maut dikalahkan. Kita orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami maut atau kebinasaan kekal. Walaupun nanti mungkin bagi kita sebagai manusia jasmani, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian jasmani. Betul? Yang sering kali kita dengar ketika ada orang ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya mati secara jasmani. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan seperti atau sebagaimana Yesus sudah mati, kita juga akan mati. Tetapi sebagaimana Yesus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Haleluya. Ya, kemarin juga kita sudah belajar ya, disampaikan oleh Saudara Gerald tentang bagaimana kita ketika dibangkitkan. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Amin. Saya juga awalnya waktu saya belajar Alkitab, saya sempat berpikir begini, saya tidak mau mati umur di atas 70. Kalau bisa masih muda saya sudah mati. Supaya saya dibangkitkan dengan masih muda. Saya tidak mau dibangkitkan dengan umur yang sudah tua. Tapi ternyata Bapak Saudara sekalian bahwa ketika kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi yang ompong ya. Nanti waktu bangkit semua normal. Cuma kita tidak tahu. Ya, bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Tapi yang pasti, ya masih ada wujudnya. Ya. Masih ada wujudnya. Yang dipulihkan adalah, yang diubahkan adalah kelakuannya, sikapnya. Nanti kalau dibangkitkan nanti nggak ada lagi yang mokong. Ya. Nggak ada lagi yang bencek, no. Pokoknya semua ketika sudah dibangkitkan Tuhan yang ubahkan kita disempurnakan oleh Tuhan. Tubuh penuh kemuliaan. Nah, sebagaimana Yesus bangkit, kita juga akan dibangkitkan dengan hal yang sama. Amin, Bapak Saudara sekalian. Jadi Alkitab tadi mengatakan jika Yesus tidak dibangkit, sia-sia. Ya. Sia-sia kepercayaan kita. Bahkan lebih parah lagi apa? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, ternyata apa? Alkitab bilang kita masih hidup dalam dosa. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa. Coba bilang kiri kanan. Kalau Yesus tidak mati, berarti kita masih hidup dalam dosa. Betul? Sekarang Yesus masih mati atau sudah bangkit? Nah kalau sudah bangkit berarti apa Bapak Saudara sekalian? Berarti harusnya kita tidak hidup dalam dosa lagi. Yang percaya Yesus bangkit katakan amin. Karena kebangkitan Yesus adalah mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus juga adalah kemenangan atas dosa. Sama-sama katakan kebangkitan Yesus kemenangan atas dosa. Artinya apa? Kalau Yesus sudah bangkit dan kemenangan atas dosa yang sudah terjadi, harusnya juga kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengalami yang namanya kemenangan atas dosa. Salaman di kiri kanan, saya sudah menang atas dosa. Amin. Sekali lagi, katakan dengan iman, saya sudah menang atas dosa. Sekarang saya mau tanya, jawab jujur. Siapa yang masih berdosa? Hah? Masih. Memang kita hidup di dunia ini Bapak Saudara sekalian, memang belum ada satu manusia pun yang steril dengan dosa. Alkitab bilang bahwa sementara dunia ini dikuasakan kepada si jahat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 19. Artinya iblis selalu menggoda, iblis selalu mengiming-iming. Iblis selalu mengarahkan kehidupan kita kepada dosa. Cuma masalahnya, kita bukan tunduk lagi kepada kuasa si jahat. Tapi ketika Yesus bangkit, harusnya Yesus itu berkuasa dalam hidup kita. Saya mau tanya sekarang, Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Hah? Ayo jawab, enggak usah malu. Kalau salah enggak masuk neraka, ya. Yesus ada di mana? Di hatiku apa di hatimu?
Tadi kita nyanyi sambil joget-joget. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Terus, tambah hari, tambah la 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 la, tambah hari, tambah ku setia. Apakah cuma lagu Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya dengan iman itu bukan cuma lagu, tapi itu komitmen kita semua. Kita mau tambah hari, tambah cinta Yesus. Karena Yesus itu sudah mati. Bagi setiap kita, Yesus itu sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Tambah hari, tambah benci apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu hal yang sangat serius. Ya. Dosa itu apa sih? Itu. Pertanyaannya, dosa itu apa? Banyak. Ya. Dosa itu apa Bapak Saudara sekalian? Ayo kita sebut. Supaya kita ketika sebut itu kita tidak akan melakukannya. Dosa itu apa? Hah? Bohong. Apalagi? Mencuri. Percabulan. Apalagi? Sombong. Iri hati, dendam, serakah, egois. Apalagi? Ngerasani orang. Nyimpan kesalahan orang. Betul nggak? Dosa nggak itu Bapak Saudara sekalian? Artinya kalau kita tadi ngomong tambah hari tambah benci dosa, kita tidak berani lagi melakukan hal itu, betul? Apalagi banyak Bapak Saudara sekalian. Bahkan Alkitab bilang kalau kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, justru kita berdosa Bapak Saudara sekalian. Ada orang bilang jadi orang Kristen itu ribet, rumit. Betul nggak? Jadi orang Kristen ribet dan rumit. Karena enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Bahkan ada yang bilang, wah, Tuhannya orang Kristen itu seperti polisi. Loh, kok iso? Katanya kalau Tuhannya orang Kristen itu seperti polisi, mau salah sedikit aja tilang, salah sedikit tilang, salah sedikit dihukum. Walaupun kadang-kadang kesalahan nggak disengaja, contoh, saya kan orangnya taat peraturan lalu lintas nih. Setiap hari nih, saya sudah 20 tahun lebih tinggal di Delta Sari atau di daerah sini. Setiap kali kalau saya keluar naik motor harus pakai helm. Tiba-tiba waktu situasi tertentu saya nggak pakai helm, karena ada keperluan mendadak. Ternyata di depan ada polisi. Kira-kira saya ditilang apa enggak? Walaupun saya ngomong Pak Polisi, saya sudah 20 tahun loh. Pakai helm terus kalau keluar, baru kali ini loh saya enggak pakai helm. Kira-kira tetap ditilang apa enggak? Ditilang enggak? Kenapa? Karena salah. Makanya ada orang bilang, Tuhannya orang Kristen itu kayak polisi kayak gitu. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Ya. Betulkah seperti itu Tuhannya orang Kristen? Ya memang Bapak Saudara sekalian, yang namanya pelanggaran itu ya pelanggaran. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang maha kasih. Sama-sama ngomong, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Sehingga ada juga yang bilang, wah Tuhannya orang Kristen itu kayak mbah. Kayak Mbak Kakung sama Mbak Uti. Loh kenapa? Mbak Kakung sama Mbak Uti, itu kalau ada cucunya salah, papa mamanya lagi marahin anaknya, mbahnya yang datang bela. Wis ta, si arek cilik kok. Wis carno. Si cilik kok, betul nggak? Jadi kadang-kadang orang bilang itu Tuhan itu seperti Mbak Kakung sama Mbak Uti. Kenapa? Karena mengabaikan yang namanya keadilan, tetapi mengutamakan kasih. Tapi sebetulnya Tuhan itu bukan cuma mengasihi saja, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, makanya kenapa peristiwa salib itu terjadi? Karena Tuhan mau membuktikan bahwa Dia mengasihi manusia, tapi yang namanya dosa itu tetap ada hukumannya. Masalahnya dosa yang kita lakukan hari ini, dosa yang kita lakukan kemarin, itulah yang membuat Yesus disalib.
Jadi karya salib itu membuktikan bahwa Yesus mengasihi manusia, tapi dia tetap membenci yang namanya dosa. Kita yang berbuat, Yesus yang akhirnya menanggung perbuatan kita. Ya. Dan ketika Yesus bangkit, kita bersyukur. Kenapa? Karena kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Makanya penting kita merayakan Paskah supaya kita ingat bahwa ternyata kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Berarti kalau masih ada yang berbuat dosa, bagaimana? Nah, Bapak Saudara sekalian, memang kedagingan manusia yang lemah itu seringkali memang masih jatuh dalam dosa. Cuma masalahnya, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah tidak diperbudak lagi oleh dosa. Ya. Beda kalau masih diperbudak ya. Apa bedanya diperbudak dan tidak diperbudak? Kalau diperbudak artinya kalau kita masih sebagai seorang hamba dosa, apapun kita tidak berdaya, mau tawaran dosa apapun kita tetap lakukan. Tetapi kalau kita sudah bukan budak dosa, ya, kalau ada dosa yang mau mengganggu atau ada dosa yang mau menggoda kita, ada suara hati di dalam. Tidak boleh. Artinya ada Roh Kudus. Kalau ada suara itu muncul, saudara sekalian, artinya, dan kemudian kita ikuti suara itu, artinya kita bukan diperbudak lagi oleh dosa. Kenapa? Karena Yesus itu bukan cuma sekedar naik ke surga, tapi Yesus yang bangkit, dia bilang, dia utus Roh Kudus supaya Roh Kudus itu tinggal di hati kita. Jadi yang saya yakini Bapak Saudara sekalian, kita sudah percaya Yesus dan kita percaya ada Roh Kudus, kita pasti takut berbuat dosa. Tapi kalau masih tidak takut berbuat dosa, itu pertanyaan besar. Jangan-jangan Yesus itu cuma ada di mulut, belum sampai di hati. Hari ini kita merayakan Paskah. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan dulu. Masih tetap di 1 Korintus 15. Kita lihat di ayat yang ke 55 sampai 57. Ini juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini berbicara bahwa maut itu sudah tidak berkuasa lagi. Harusnya maut itu tidak bisa menggoda kita lagi, atau dosa itu tidak bisa menggoda kita lagi. Kenapa? Ayat selanjutnya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dan seterusnya ayat 57 kita lihat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita punya Yesus ternyata dalam hidup kita, yang menguasai hati dan pikiran kita, kita pasti akan menaklukkan kuasa dosa. Jadi kalau kita masih sering jatuh dalam dosa, apalagi kita masih sering bermain-main dengan dosa. Saudara, kita sedang mempermainkan pengorbanan Kristus. Kita sedang bermain-main dengan kasih Tuhan yang besar. Alkitab juga katakan bukan berarti kalau kita sudah dimerdekakan, kita pakai kemerdekaan itu untuk melakukan hal yang sembarangan, hal yang sembrono. Kita sedang menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Kita sedang menyia-nyiakan bagaimana karya salib itu yang Tuhan sudah kerjakan dengan pengorbanan darah yang sangat mahal. Tapi saudara sekalian, mari kita mau belajar bahwa kemenangan adalah bukti kemenangan atas dosa. Paskah adalah bukti kemenangan atas dosa. Jadi kita yang merayakan Paskah hari ini, yakinkan dan pastikan hidup kita betul-betul sudah menang dari kuasa dosa. Jadi setiap kali ada tawaran dosa pasti ditolak, betul? Setiap kali ada tawaran dosa berarti no. Say no to, kan jadi apa? Jadi tren ya. Say no to drugs. Say no to corruption. Say no to apa lagi? Say no to egois. Say no to apa lagi? Serakah. Kan itu semua akan membuat kita itu menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Banyak sekali tadi kita sudah sebutkan dosa itu ya. Nggak boleh kita dikuasai dosa.
Saya mau tanya, kalau pelit itu dosa nggak? Saya mau tanya, jawab Bapak Saudara sekalian. Kalau pelit itu dosa nggak? Ayo jawab jujur, siapa yang pelit? Wah, puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan. Cuma di GP Delta Sari nggak ada yang pelit. Semua baik ya, semua mengasihi. Nah, kita tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa apapun. Dosa pelit, dosa ngerasani wong, apalagi dosa memendam kepahitan dan sebagainya. Karena itu semua akan membuat itu tuh menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Ya. Saya tidak tahu mungkin apa yang sedang kita gumuli tentang dosa, tapi yang saya tahu bahwa sebetulnya Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Dia sudah kasih kita penawar terhadap dosa. Cuma masalahnya kita seringkali mengabaikan itu. Ya. Bapak Saudara sekalian, kita menyadari bahwa Paskah itu adalah deklarasi kemenangan atas dosa. Jadi setiap kali kita merayakan Paskah, harusnya semangat itu yang harus kita bawa. Oh, ternyata Paskah itu adalah kemenangan atas dosa. Jadi kalau ada tawaran dosa, kita itu harus pasti selalu mengatakan no. Amin. Siapa yang selalu mengatakan no kalau ada tawaran dosa, katakan amin. Jadilah menurut iman kita, Bapak Saudara sekalian. Jadi kebangkitan Kristus itu deklarasi bahwa kita harusnya menang atas setiap tawaran dosa. Kemarin waktu di acara kaum pria, saya sempat kasih pertanyaan dilematis. Pertanyaan dilematisnya apa? Kalau kita jujur, rugi. Tapi kalau kita bohong, dapat untung. Kira-kira mau pilih yang mana? Jujur, rugi, bohong, dapat untung. Pilih yang mana? Jujur dan untung. Pinter ya. 100 ya. Nanti hadiahnya diminta di panitia nanti. Jujur tapi untung. Harusnya begitu. Ya. Tapi seandainya dikasih 2 pilihan cuma itu. Jujur, rugi, bohong, dapat untung. Mau pilih yang mana? Dilema ya. Pertanyaan ini bukan saya mau bilang begini, bahwa kalau misalnya yang usaha dagang, terus kemudian nggak boleh ambil untung. Bukan. Ya kalau kita dagang, kita beli 10.000, kita jual 10.000, ya rugi. Betul nggak? Itu malah buntung. Kenapa? Kalau mau ya modal yang lain-lain kan akhirnya kita rugi. Bapak Saudara sekalian, kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, ya. Misalnya ya bagi pedagang ya memang kalau memang cari untung, tetapi jangan sampai keterlaluan, ya. Misalnya dia kulaan di Probolinggo, ya kan? Kulaannya 7.000 mungkin, jual 8.000. Jangan sampai, waduh saya belinya itu loh di Ambon sana. Bapak Saudara sekalian, saya percaya Tuhan tidak pernah istilahnya melalaikan janjinya. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu mengalami yang namanya, kan firman Tuhan bilang, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Justru kalau saya bilang, walaupun memang mungkin ini berat dengan iman, saya katakan, kalau kita pilih jujur walaupun rugi, saya percaya satu saat Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Karena kejujuran itu menyenangkan hati Tuhan, tetapi kebohongan itu melukai hati Tuhan. Berkat yang kita dapat dari kejujuran, walaupun sedikit, Tuhan bisa kasih kita cukup. Tapi kalau berkat atau harta yang kita dapatkan dari kebohongan, itu tidak akan pernah cukup. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita berhadapan dengan dilema yang membuat kita tuh sulit mengambil keputusan. Tapi kalau hari ini percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan dia berkuasa atas hidup kita. Firman Tuhan katakan kita harusnya menang atas setiap dosa.
Jangan pernah lagi mau dipermain-mainkan oleh dosa. Yang setuju katakan amin. Kalau tidak mengampuni itu dosa atau tidak? Ya? Kalau tidak mengampuni dosa atau tidak? Berarti harusnya kita mengampuni. Amin. Kalau kita sepakat bahwa ini adalah benar, harusnya orang Kristen tidak ada lagi yang menyimpan kesalahan orang lain. Harus mengampuni. Amin. Seperti semboyan Indonesia kan, NKRI harga? Orang Kristen mengampuni harga? Atau masih bisa ditawar? Masih sering kali nawar ya. Tuhan terlalu mahal ini. Tapi kalau kita mau taat sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Ada orang bilang cek soroe sih jadi orang Kristen. Kok sampai sak mono, ya kan? Masa orang Kristen itu harus tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Harusnya kalau kau tampar pipi kanan balas dengan tangan kanan, ya kan? Tapi orang Kristen itu tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Wah, memang berat. Berat itu kalau kita hadapi dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi kalau kita hadapi itu secara kekuatan Tuhan, ternyata manusia biasa pun masih bisa mengalami hal seperti itu dan bisa mampu melewati hal seperti itu. Siapa yang pernah tokoh Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian tahu seperti itu? Tampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Ada yang ingat? Yusuf? Yusuf diapain sama saudara-saudaranya? Dijual ya? Apalagi? Bukan cuma dijual. Di rumah Potifar, Alkitab catat bahwa semua usaha, semua pekerjaan Potifar beres semua. Bahkan Tuhan buat semua berhasil gara-gara Yusuf. Tapi seperti itu pun Yusuf masih di penjara. Daud sudah mengalahkan raksasa Goliat. Orang-orang Israel tidak ada yang berani, jadi Daud adalah pahlawan. Tapi saya dikejar-kejar pentungan sampai Morotuo. Betul nggak? Kan Daud kan dikejar-kejar pentungan ya sama Morotuo. Bukan untuk diapain, mau dibunuh sama Saul. Tapi Daud jalani dan Tuhan bela Daud. Amin. Stefanus. Mana Stefanus? Stefanus tidak bersalah apa-apa tapi dirajam pakai batu sampai mati. Balas nggak? Enggak. Justru saat dia tidak balas, Tuhan angkat dia masuk kepada kemuliaan Tuhan. Ternyata ada juga manusia yang bisa jadi contoh dan teladan. Makanya Alkitab katakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 katakan, karena kita semua mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itu artinya apa? Bahwa ternyata Tuhan tunjukkan kita banyak tokoh-tokoh yang juga bisa kita lihat bahwa mereka bisa melakukan yang benar walaupun dalam situasi yang tidak benar. Mereka bisa merespon, mereka bersikap benar walaupun kondisi tidak benar. Ada banyak kesaksian Alkitab tentang hamba-hamba Tuhan yang masih tetap bisa berlaku benar walaupun di lingkungan yang tidak benar. Apalagi kita yang hari ini merayakan Paskah, yang kita meyakini bahwa Paskah itu adalah kemenangan atas dosa. Jadi mari kita berprinsip Bapak Saudara sekalian, apapun dosa itu hanya akan membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Yang namanya dosa itu akan membuat kita melukai Tuhan. Jadi jangan sampai akhirnya kita merayakan Paskah tapi tidak mengerti maknanya, apalagi mengalami maknanya. Sekian tahun kita sudah merayakan Paskah, tapi hari ini kembali Tuhan mau menegaskan buat kita semua. Mari kita merayakan Paskah dengan memaknai Paskah itu dengan kehidupan dan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Bertindaklah, berperilakulah seperti orang-orang yang betul sudah menang atas dosa, menang atas maut. Jangan mau lagi kita diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi kita diperhamba oleh karakter duniawi. Karena Tuhan sudah membayar itu dengan cara yang mahal. Ya, Alkitab katakan bukan murah Tuhan bayar kita. Tinggalkan hidup yang seringkali kita melukai hati Tuhan. Tinggalkan perbuatan, tinggalkan hidup yang seringkali membuat Tuhan Yesus menangis. Tinggalkan kehidupan yang seperti itu. Belajarlah hidup seperti Tuhan ketika dia sudah bangkit.
Dia janjikan apa? Dia beri kita pengharapan. Tuhan tidak akan pernah tutup mata kalau kita dijahatin orang. Tuhan tidak akan pernah tutup mata kalau kita dibuat rugi sama orang. Karena Alkitab katakan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Kalau kita berlaku baik, ketika kita menanam yang baik, kita menabur yang baik, kita pasti akan menuai yang baik. Karena Tuhan yang akan memelihara taburan kita. Sampai pada akhirnya kita akan menuai. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tadi kita sudah baca di dalam Matius tadi dikatakan bahwa Yesus bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Ya. Coba kita kembali ke Matius pasal yang ke-28. Ayat berapa tadi itu? Dikatakan bahwa malaikat ngomong bahwa dia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Ya, itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Itu artinya apa? Bahwa kalau Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Apa yang Tuhan ucapkan, itu pasti terjadi, Bapak Saudara sekalian. Ya. Seperti yang dikatakannya, bahwa dia akan mati, dia akan bangkit. Dan Yesus juga berkata, waktu dia sebelum naik ke sorga, dia akan pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau kita setia menanti dia, kita setia dalam iman kepada dia, dia juga akan kembali datang untuk menjemput, membawa kita ke tempat di mana dia berada. Siapa yang mau masuk surga katakan amin. Jadilah anak Tuhan yang tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau betul-betul memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara sekalian, kita semua memang seperti tadi saya katakan bahwa belum ada manusia satupun di dunia ini yang steril dengan dosa. Karena dunia tempat di mana kita berada, masih banyak sekali pengaruh-pengaruh dosa yang ada di sekitar kita. Tetapi kita kembali lagi. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kita sudah diberi, ya. Di dalam 1 Korintus 15:57. Syukur kepada Allah yang apa? Yang telah memberikan kemenangan. Bukan nanti, tapi sudah memberikan kemenangan. Artinya harusnya kita menjadi umat-umat Tuhan yang menang. Bahkan Alkitab katakan kita lebih dari pemenang. Tapi kita seringkali cuma mengatakan itu di mulut kita bahwa kita lebih dari pemenang. Kebangkitan Kristus membuat itu menang atas maut, menang atas dosa, dan juga pengaruh-pengaruh dosa. Menang juga atas setiap pergumulan kita. Menang atas kekhawatiran, menang atas segala ketakutan. Dan menang dalam segala keadaan kehidupan kita di dunia ini. Jadi merayakan Paskah, Bapak Saudara sekalian, dengan kehidupan yang menang. Amin. Siapa yang mau menang katakan amin. Yesus sudah bangkit. Artinya Yesus siap untuk melakukan yang terbaik. Bahkan ketika kita masih berdosa, kata firman Tuhan, dia berani mengorbankan nyawanya. Apalagi kita yang sudah ditebus. Dia pasti jaga, dia pasti lindungi, dia pasti bela. Dia sediakan kita masa depan yang indah bersama Tuhan. Jadi kita harus menang juga dari kekhawatiran. Walaupun memang kondisi dunia sekarang seperti ini tidak menentu. Ya. Gara-gara perang ini kan banyak orang yang khawatir ya. Banyak orang yang ketakutan. Tapi kita nggak usah takut. Kenapa kita nggak usah takut? Karena kita percaya Tuhan yang tolong. Tuhan yang pasti akan menyertai kita. Tapi bukan juga kita hidup sembarangan. Ya. Bekerjalah bagi yang bekerja. Lakukan segala sesuatu dengan benar. Maka kita akan menikmati berkat orang benar. Yesus sudah bangkit. Kita juga bangkit. Mau jadi pemenang. Amin. Jadi kuasa Paskah adalah kita sudah menang atas maut, menang atas dosa. Kita juga diberi pengharapan. Kita diberi jaminan oleh Tuhan. Jadi seharusnya respon kita terhadap kemenangan itu adalah setiap hari harus kita memang harus berjuang dan percaya bahwa kemenangan itu di pihak kita. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita mau berdoa.